Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Jadi teman-teman silakan bergabung dengan Facebook saya. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi proyek. Ya. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Jadi nggak perlu berdebat. Kalau misalnya dianggap ini nggak benar, ya udah abain aja gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan kalau suka, ya silakan komen dan dibagikan ke teman-teman agar pemahaman ini bisa banyak yang mengetahuinya. Video ini beragenda 4 bagian. Pertama, pengertian. Jadi penjelasan tentang evaluasi. Evaluasi itu apa sih gitu kan? Jadi di pengertian ini kita jelaskan. Yang kedua, penilaian. Jadi menjelaskan bagaimana pekerjaan dinilai. Yang ketiga, proyeksi. Jadi memperkirakan waktu selesainya proyek itu kapan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ya. Untuk teman-teman yang belum menyiapkan kopinya, ayo siapkan kopinya. Ya, kita siapkan kopinya sehingga nontonnya sambil menikmati kopi hangatnya. Kalau memang sudah, yuk kita mulai. Pengertian evaluasi proyek. Evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian dan penaksiran. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di Google gitu ya, pasti ada yang kaitannya dengan bagaimana menilai. Gitu kan. Dievaluasi itu dinilai. Ya, pada schedule evaluasi adalah penilaian progres. Jadi kita evaluasi berapa sih progresnya minggu ini, kan? Dan proyeksi atau penaksiran kapan proyek selesai. Jadi bukan hanya progres yang didapat, tapi juga dapat proyeksi ke depan, ya, kapan proyek ini selesai. Kedua, penilaian progres. Bagaimana sih progres itu dinilai? Kan? Penilaian progres dilakukan dengan memasukkan nilai realisasi pekerjaan. Jadi kita masukin realisasi pekerjaan yang telah dilakukan, hasil perhitungan dibuat dalam bentuk prosentase. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk prosentase. Kemudian pekerjaan yang telah dilakukan, hanya dapat dinilai jika memenuhi QCC. Apa sih itu QCC-nya? QCC itu adalah quality, complete, clean. Jadi Q-nya itu quality, C-nya itu complete, dan C berikutnya adalah clean. Di Facebook saya menyebutnya SQCC, yaitu safety, quality, complete, clean, ya, itu untuk pengawasan. Tapi karena ini hanya penilaian, maka safety-nya saya anggap sudah selesai. Jadi hanya saya bahas QCC saja, ya. Apa itu C? Apa Q? Q itu quality. Mutu adalah target yang wajib dipenuhi. Jadi kami menilai suatu pekerjaan jika kualitinya baik. Kalau kualitinya nggak baik, ya enggak. Jika mutu tidak baik, maka pekerjaan tidak akan dinilai. Misalnya, pekerjaan dinding yang secara kriteria harus lurus dan rata, jika belum dikerjakan dengan baik, maka pekerjaan tersebut tidak bisa diprogres atau belum bernilai. Ya, jadi quality itu wajib. Ya. Kemudian complete atau kita bilang lengkap. Jika pekerjaan masih separuh atau belum siap secara fungsi bagian, maka pekerjaan tersebut belum boleh dinilai progresnya. Ya, jadi ini ada tulisan pekerjaan.
Ya, belum boleh dinilai progresnya. Misalnya pekerjaan dinding di suatu ruangan masih ada di bagian ujung yang plesterannya belum selesai dikerjakan. Jadi karena susah tinggal aja lah gitu kan. Maka penilaian pekerjaan plesteran di ruangan tersebut ditunda. Jadi nggak bisa dinilai gitu ya, ditunda hingga pekerjaan tersebut lengkap. Jadi kalau nggak lengkap ya nggak usah dinilai gitu, lengkapin. Nah, apakah seluruh pekerjaan dinding? Ya enggak, karena kan kita perbagian. Kalau ruangan lain bagus, ya ruangan itu dihitung. Jadi kalau ruangan ini dindingnya satu panel belum berfungsi atau belum lengkap, ya jangan dihitung. Ruangan lain ya dihitung kalau dia sudah quality, sudah memenuhi QCC. C yang terakhir, clean atau bersih. Pekerjaan harus ditinggal atau selesai dalam kondisi bersih. Misalnya pekerjaan plesteran, ya. Misalnya pekerjaan plesteran, maka sisa-sisa adukan semen, pasir di area tersebut wajib bersih. Baru masuk kriteria untuk dinilai. Jadi harus quality, mutunya baik, lengkap, dan clean. Oke, tahap evaluasi. Bagaimana sih mengevaluasinya, tahapannya? Pertama, quality control, jalan ke lapangan. Dengan kriteria QCC, saya zoom ya. Dengan kriteria QCC, maka quality control mendata pekerjaan yang sudah dapat dihitung nilai progresnya. Jadi ngambil data lapangan. Oh, ruangan ini sudah bagus, sudah baik. Q bagus, C lengkap, C clean, bersih. Nah, diambil datanya, setelah itu diserahkan ke quantity surveyor atau juru ukur. Setelah pekerjaan yang masuk kriteria QCC didapat, maka juru ukur menghitung volume dan dituangkan dalam backup data. Hitung volumenya, buat fotonya, jadikan datanya menjadi backup data, dokumen hitungan volume progres. Setelah sehitungan selesai, diserahkan ke ahli penjadwalan atau kami nyebutnya APRO. Ahli penjadwalan memasukkan nilai yang sudah dihitung ke dalam jadwal proyek dengan proses tracking schedule. Jadi ada proses tracking di sini. Ya. Setelah dimasukin, hasilnya berupa tabel progres. Jadi hasilnya berupa tabel progres. Di situ setelah schedule di tracking dengan memasukkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, maka secara otomatis, jadi otomatisnya akan terbuat di Microsoft Project. Jadi progres itu datangnya dari schedule Microsoft Project. Ya, data evaluasi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ya, kalau saya zoom lagi, di sini ada progres periode sebelumnya. Misalnya di sini 1,2 dan seterusnya. Periode ini, progres sampai periode ini, rencananya, deviasinya, statusnya, di sini statusnya terlambat 2 hari. Ya, proyeknya terlambat 2 hari. Oke, karena ini bentuknya PowerPoint, saya tunjukin saja yang aslinya. Jadi ini adalah software Microsoft Project. Jadi sudah ada di sini kolom-kolom progres. Ya, jadi saya sudah buat di sini ada kolom RAB. Nih, kalau kolom RAB, teman-teman lihat di sini ada volume, ada satuan, harga satuan, jumlah harga. Kalau error tinggal gini aja. Oke, ya. Ada jumlah harga. Ada bobot, ya. Kita fokus dulu ke progresnya. Teman-teman perhatikan di sini, ya, ada garis merah yang menunjukkan progresnya itu dihitung dari tanggal 14 ke belakang. Jadi dihitungnya cut off-nya di tanggal 14.
15 ya belum. Sehingga kelihatan di sini setiap yang sebelum tanggal 14 sudah di tracking, sudah putih. Yang belum bisa merah, bisa biru. Yang merah itu lintasan kritis. Ya, oke, kita akan bahas misalnya besi beton. Nah, ini ya besi beton ini ya. Saya naikin dulu dikit. Nah, ini. Di sini rencananya adalah bobot rencananya harusnya 1,97. 197 itu sebetulnya di sini teman-teman perhatikan ini adalah rencana atau baseline-nya. Rencananya tuh selesainya di tanggal 15. Nah, sampai tanggal 14 harusnya bobotnya sudah 1,97%. Tapi ternyata realisasinya mulainya tanggal 13 sampai 14. Bobot realisasi ternyata 0,99. Pak, apa hubungannya ini dengan backup data tadi? Nah, kita lihat ya, hubungannya bagaimana. Ya, kita bagi dua dulu layarnya. Saya bagi dua layarnya dulu di sini. Di bawah ini saya tukar dengan Tasius, yang di atas tetap Gancak. Jadi besi beton, rencananya baseline-nya adalah 18 ton. Di sini aktualnya sudah berjalan 2 hari. Dan di komputer mencatat ternyata 7,556 ton atau 7.556,69 kilo besi yang sudah terrealisasi. Orang juru ukur bilang, salah Pak, bukan segitu. Jadi yang benar berapa? 7.400. Oh, 7.400. Oke. Kalau gitu kita tinggal edit saja. Coba perhatiin ya teman-teman, di sini 0,99, duitnya adalah 51. Jadi nilai duitnya juga langsung kelihatan di sini. Pekerjaan besi beton nilai duitnya adalah 51 juta sekian. Kalau ternyata realisasinya ini hanya 7.400, maka kita bisa edit saja jadi 7.000. Kita bisa edit aja 7.400. Ya. 7.400, oke. Maka bobotnya terkoreksi. Coba lihat tadi, kalau dia tadi 0,99, saya undo ya. Ini 0,99, kemudian saya jadikan 7.400, jadinya 0,96. Atau kalau tadi duitnya berapa, sekarang hanya 50 juta. Pak, ternyata bukan 7.400. Oh, jadi berapa? Ternyata lebih besar. Kalau lebih besar ya tinggal kita edit aja. Misalnya berapa sih? Ternyata 7.800 misalnya. Oh, berarti tinggal tambah 400. Ya udah. Kalau pengen tambah ya tinggal tambah aja di sini. Ini jadi tambah 4.000 ya. Nah, 4. Jadi 7.800. Maka duitnya juga berubah, bobotnya juga berubah. Ya, duitnya berubah, bobotnya berubah. Sebentar ya, ini ada varian sedikit. Saya rubah saja ya. Saya koreksi aja. Kalau misalnya nanti ada perubahan di varian sini, ya maka ini bisa kita edit, kita samakan lagi, maka dia akan 0 ya. Nah, saya ulangin, 7.800 kali harga satuannya 6.800. Jadi ini kebetulan datanya data lama, yang dimana harganya masih harga tahun berapa ini 6.800. Sehingga totalnya 7.800 kilo tambah dikali 6 ini dapatnya ini. Nanti kalau tambah 1 di hitungan kita, backup datanya 7.801. Ya udah tinggal tambahin aja 1. Kalau tambah 1 berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kita lihat ya. Ini saya tambah nilai ujungnya 1 kilo. Ya, teman-teman perhatiin di sini.
Kalau dia 53.040.000, kalau saya tambah 1, jadi berubah. Di sini mungkin nggak terlalu berpengaruh karena nilainya kecil. Tapi sebetulnya nilai ini besar dan ini yang akan kita pakai untuk pembayaran. Ya, coba lihat ya, berubah. Nah, kalau kemudian sehingga kita akan dapat progresnya. Ini dia progresnya. Ya, ini dapat progresnya. Ya. Terus kalau pengen lihat keterlambatannya, sebetulnya keterlambatannya ini ya, karena ini terlambat, dia akan kelihatan di ujung sini akan harusnya tanggal 8, dia mundur jadi tanggal 10. Tapi sebenarnya kita bisa melihat melalui dashboard. Jadi ini adalah dashboard. Satu lembar ini sudah berisi data progres, data nilai duit, ya kan? Ini periode lalu, ini yang rencananya ini, dan di sini ada grafik rencana. Di sini juga ada nilai progres yang diambil sesuai kebutuhan. Misalnya saya pengen tambahlah 1, ya, berarti 1, 2, 3, 4 minggu saya ini, berarti 4 minggu ini 1, 2, 3. Kalau enggak lah, 3 minggu aja, ya udah tinggal di setel saja. Proyeknya terlambat 2 hari. Nah, nih kelihatan di sini ya, rencananya tanggal 8, realisasinya ya karena tergeser kemungkinan akan selesai di tanggal 10. Jadi ini namanya dashboardnya. Dengan dashboard ini kita bisa lihat bobot berapa. Jadi saya bilang sama teman-teman, cetak aja ini, kasih tuh. Bosnya pengen lihat rinci. Kalau mau lihat rinci baru di print yang ini. Kalau enggak mah biasanya bos emang enggak, cuma lihat aja mana dia gitu kan. Oh ini, terlambat 2 hari, udah kamu kawal lagi supaya bisa lebih cepat, begitu ya. Nah, ini dia dashboardnya ya. Jadi proyeksi setelah progres didapat, evaluasi menghasilkan proyeksi atau penaksiran kapan proyek akan selesai. Proyek akan selesai di sini. Kalau dulu selama ini kurva S dianggap menjadi indikator keterlambatan proyek. Sebenarnya indikator keterlambatan proyek itu adalah lintasan kritis. Jika lintasan kritis bergerak ke belakang, maka proyeksi selesai proyek juga akan bergerak. Jadi kesalahan sekarang ini mereka menggunakan Excel di mana lintasan kritisnya tidak ada, ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen lebih paham tentang tadi, ya, teman-teman bisa melihat video saya di nomor 5 yang berisi tentang RAB dengan Microsoft Project. Atau teman-teman juga bisa, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat nomor 7, yaitu pembuatan tabel progres Microsoft Project. Ya, jadi cara bagaimana membuat tabel ini, ya, itu bisa ditonton di video nomor 7. Lalu bagaimana memasukin aktual volume tadi? Memasukin aktual volume tadi bisa teman-teman tonton di video nomor 8. Jadi tonton lagi ya nanti video nomor 5, nomor 7, nomor 8 supaya bisa paham bagaimana nyusun RAB di Microsoft Project, membuat tabel progres di Microsoft Project, dan menghitung nilai progres tadi. Ya. Terakhir, kesimpulan. Evaluasi adalah proses penting yang harus dilakukan oleh proyek untuk mengetahui nilai kemajuan. Jadi kalau nggak dievaluasi, kita nggak tahu nilai kemajuannya berapa, gitu kan. Dan proyeksi waktu selesai proyek. Jadi kapan sih proyek selesai juga bisa didapat kalau kita melakukan evaluasi. Masih banyak proyek-proyek yang data evaluasinya tidak dapat memproyeksikan waktu selesai karena belum menggunakan software khusus schedule. Jadi teman-teman banyak menggunakan Excel, jadi hanya dapat nilai kemajuannya saja, sementara proyeksi waktu selesainya tidak. Untuk itu perlu adanya APRO, ahli penjadwalan proyek, yang menguasai filosofi ilmu penjadwalan,
Jadi paham ilmu penjadwalan dan software khusus schedule agar data evaluasi proyek dapat dibuat dengan benar. Ya, kalau datanya nggak benar, manajemen akan pusing nanti. Ini nggak benar ya. Terus proyeksi ke depannya nggak tahu. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih. Saya MS Project Ala Safriandi dan Papi bertekad membantu pengetahuan demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Sampai jumpa di video selanjutnya.